Saya pengen mulai bisnis, tapi saya nggak punya modal. Kira-kira gimana ya? Kalau misalnya kalian punya koneksi internet untuk menonton video ini dan kalian punya handphone untuk menonton video ini, kenapa kalian nggak mulai dropship? Tapi aku takut. Nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Nanti kalau makanan atau minumannya nggak enak gimana? Nanti kalau misalnya sepi gimana? Nah kayak gitu. Ada banyak takut. Tahu nggak jawabanku kayak gimana? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang mungkin ini menjawab pertanyaan kalian juga. Apakah kalian salah satu orang yang pengen banget bikin bisnis, pengen banget memulai bisnis, pengen banget punya bisnis, tapi takut? Oke, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian itu adalah seseorang yang, Kak, aku ini pengen banget punya bisnis, Kak, aku ini pengen banget bikin bisnis kayak gini. Nah, sebenarnya pertanyaan ini itu udah dari dulu banget itu kan ditanyakan, baik waktu dulu aku sering, waktu belum pandemi ya, itu kan aku sering banget ikut seminar dan sebagainya, banyak sekali yang nanya, aku pengen mulai bisnis tapi takut. Itu alasan pertama. Alasan kedua biasanya nggak punya modal. Udah, itu dua alasan yang selalu menghambat mereka, takut dan nggak punya modal. Oke, aku bahas takut dulu ya. Kalau teman-temanku, biasanya teman-temanku nih minta saran ke aku, Mas, aku ini pengen mulai bisnis ini, katakanlah bisnis makanan atau bisnis minuman, bisnis kopi, katakanlah kayak gitu. Tapi aku takut, nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Nanti kalau makanan atau minumannya nggak enak gimana? Nanti kalau misalnya sepi gimana? Nah kayak gitu. Ada banyak takut. Tahu nggak jawabanku kayak gimana? Udah, mulai aja dulu, pasti gagal kok. Aku bilang kayak gitu. Udah, mulai aja dulu, pasti gagal kok. Kenapa aku bilang kayak gitu? Biar mereka itu mungkin pertama kali mereka akan shock, loh kok kamu doakan aku gagal, kok kamu ibaratnya nggak memotivasi, malah semakin membuat aku takut gitu loh. Sebenarnya tujuanku nggak gitu. Tujuanku itu adalah membuat kalian atau membuat orang-orang yang pengen mulai bisnis tapi takut itu merasa terbiasa dengan kata-kata gagal. Oke? Nggak ada. Coba kamu tanya deh semua pengusaha yang sukses sekarang, yang atas usahanya sendiri ya, bukan warisan dari orang tuanya ya, yang nggak pernah gagal, temukan, nggak akan ada. Aku berani jamin gak akan ada satupun pengusaha sukses yang gak pernah gagal di awalnya. Aku jamin gak akan ada. Mungkin ada, tapi kemungkinannya 0,001% maybe, atau 1/1 miliar lah. Kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya tergantung dari makna gagal ya. Kalau misalnya gagal itu diartikan bahwa misalnya bisnis mulai pertama, kemudian sepi pembeli. Kalau misalnya kalian nganggap itu gagal, semua orang pasti mengalaminya. Oke? Tapi bagi pengusaha-pengusaha, mereka itu mungkin mereka nggak nganggap itu gagal. Tapi kalian itu nganggapnya selalu gagal. Tapi mereka yang sudah terlatih biasanya akan menganggap itu sebagai sebuah pembelajaran. Oke? Mereka nggak akan fokus ke, ya kok sepi ya, kok nggak ada yang beli ya ini gimana ya, nggak. Tapi mereka akan fokus, kenapa bisa sepi, kenapa orang nggak datang. Oh, mungkin karena aku kurang promosi. Ya udah, next minggu depan kita akan promosi, kita bikin strategi promosinya nanti kayak gini, minggu depan kita akan promosi. Biasanya sikap mereka itu bakalan kayak gitu. Tapi kebanyakan dari kita saat pertama kali buka dan sepi, itu kita langsung nganggap itu sebagai gagal. Makanya aku bilang, udah, coba aja dulu, pasti gagal. Kenapa? Ya karena aku ingin membiasakan kamu dengan kata gagal.
Aku ingin melihat respon kamu itu kayak gimana. Melihat kalau misalnya pertama kali buka terus sepi. Nah, kenapa bisa sepi? Ya karena kita belum berpengalaman di sana. Even kita sudah belajar sampai S2, S3, kecuali mereka punya studi kasus ya. Kalau misalnya mereka punya studi kasus, kita juga bisa dapat pengalaman dari sana. Bukan aku meremehkan atau merendahkan kalau misalnya kalian kuliah tinggi ya, enggak. Tapi menurutku yang paling penting itu juga adalah pengalaman. Kalau misalnya di dalam perkuliahan kamu itu banyak mempelajari tentang studi kasus atau belajar dari pengalaman-pengalaman atau sambil mencoba, itu bagus banget. Oke, jadi di kuliah kamu sudah dapat ilmunya, kemudian kamu praktekkan. Karena kebanyakan orang itu kalau misalnya sudah belajar, sudah menuntut ilmu tinggi-tinggi, itu mereka itu cuman textbooks doang. Kalau kayak gini berarti kayak gini, kalau kayak gini berarti kayak gini, di buku ini aku baca kayak gini tuh kayak gini, tapi mereka nggak praktek, nggak coba. Nah, itu yang membuat mereka itu biasanya takut. Kenapa? Karena mereka tahu banyak hal tapi nggak pernah praktek kayak gitu. Jadi makanya aku dulu itu jujur aku nggak tahu apa-apa sama sekali waktu mulai dropship ya. Dulu aku nggak tahu apa-apa sama sekali, bahkan waktu kuliah aku mengajukan kayak PKMK kewirausahaan, aku nggak tahu aku dari kecil tuh nggak pernah usaha, nggak pernah dalam sejarah hidupku dari kecil itu aku jualan atau apa, nggak pernah. Jadi aku nggak ada ilmunya sama sekali. Tiba-tiba aku diajak temanku mengajukan PKMK kewirausahaan dan itu pertama kalinya. Ya udah, aku lakukan aja tanpa ilmu. Gagal sudah pasti. Kenapa? Karena aku nggak tahu sama sekali, nggak pengalaman sama sekali. Kayak gitu. Tapi dari situ aku belajar. Oh, ternyata wirausaha itu kayak gini. Oh, ternyata hubungan dengan supplier itu kayak gini. Oh, ternyata cara bikin event, cara bikin stempel. Itu aku baru tahu, stempel nota ya, stempel nota untuk nama perusahaan itu bisa dibikin kayak gini tuh. Itu aku baru tahu dulu waktu kuliah. Kalau aku nggak terjun langsung, aku cuma textbook doang, aku nggak akan tahu. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian itu takut, ya kalian nggak akan pernah maju, nggak akan pernah tahu. Gitu. Tapi kalau kalian mencoba jangan hal yang langsung besar ya. Misalnya gini, kalian nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kalian invest katakanlah 100 juta untuk bikin restoran atau bikin apa gitu ya. Jangan kayak gitu. Maksudku coba skala kecil dulu. Coba bikin toko kecil dulu, atau coba bikin atau dropship dulu, atau coba bantuin temen jualan dulu biar ngerasain. Oh, jualan itu kayak gini tuh. Oh, jualan itu ternyata kayak gini tuh. Dulu kalau misalnya kalian tahu waktu kuliah, nggak tahu sih kalian mengalami atau enggak, kan biasanya ada teman-teman yang bawa kue atau bawa apa bikinan sendiri ke kampus untuk dijual kayak gitu. Nah, kalian bantuin tuh teman kalian kayak gitu jualan, biar kalian tahu, oh jualan itu kayak gini, oh jualan itu caranya kayak gini. Kalau textbooks doang, kalian nggak berpengalaman, biasanya di lapangan akan berbeda, kecuali kalian belajar studi kasus atau case study. Itu mungkin bisa membantu kalian bisa belajar dari pengalaman orang lain kayak gitu. Nah, itu untuk masalah yang takut. Oke? Jadi, kenapa kalian takut? Karena kalian belum mencoba. Gini ya, semakin kalian takut dan semakin kalian mencari. Misalnya kalian mencari katakanlah di channel ini deh. Kan aku udah jelasin banyak tuh. Semakin kalian baca atau ngelihat videoku tapi nggak pernah praktek, kalian akan semakin takut. Kayak gitu. Semakin kalian banyak belajar tapi kalian nggak pernah coba, kalian akan semakin takut. Kenapa? Karena ada banyak hal di sini. Aku belum pernah jelasin soal pajak loh ya di channel ini loh ya. Aku belum pernah jelasin soal perjanjian kerjasama, bikin PT atau bikin CV itu kayak gimana. Aku belum pernah jelasin caranya untuk bekerja sama dengan katakanlah partner bisnis untuk bikin suatu bisnis itu kayak gimana teknisnya.
Aku belum pernah jelasin karena yang aku jelasin di sini itu masih basic, masih dasar doang. Itu pun nanti akan membuat kalian takut kalau kalian tidak mencoba. Kayak gitu. So saranku, coba aja dulu, rasakan kegagalannya. Nah, setelah kalian gagal, belajar dari sana. Oh, gagalku kayak gini, kekuranganku di sini, baru belajar lagi. Kayak gitu. Oke? Itu soal gagal. Oke, coba dulu, gagal, belajar, baru coba lagi. Kayak gitu. Terus jangan langsung yang besar. Aku nggak menyarankan kalian langsung buka yang besar. Kalian akan rugi banyak. Karena apa? Kalian tanpa ilmu, kemudian langsung coba yang gede, gagalmu akan besar. Saranku itu mulai aja dulu, tapi yang kecil-kecil. Kayak gitu, oke? Biar sambil belajar. Nah, kemudian ada lagi alasan nggak punya modal. Oke, Kak, aku pengen mulai bisnis, tapi aku nggak punya modal. Kak, aku pengen mulai buka restoran, tapi aku nggak punya modal. Nah, dulu itu aku sempet datang ke salah satu seminar waktu itu di ada seminar di Balai Kartini. Waktu itu national conference besar banget, satu Indonesia di sana. Nah, waktu itu ada salah satu orang yang nanya. Waktu itu aku menjadi peserta, jadi bukan pemateri. Dan aku belajar dari sana. Itu udah 4 tahun 5 tahun yang lalu lah. Udah lama. Kayak gitu. Tapi aku inget sampai sekarang gitu loh. Ada orang nanya kayak gini. Pak, waktu itu nanya ke pembicaranya. Saya pengen mulai bisnis, tapi saya nggak punya modal. Kira-kira gimana ya? Nah, si pembicaranya ngomong gini. Oke, kamu butuh modal berapa? Si penanyanya langsung bingung. Ya kira-kira 5 juta lah. Kayak gitu. Dia nggak mempersiapkan jawaban. Dia cuman bilang, aku nggak punya modal. Kayak gitu. Kemudian ya dia jawab secara spontan 5 juta kayak gitu. Terus si pembicaranya bilang, oke, 5 juta itu kamu rencananya mau spend di apa? Mau kamu belikan apa 5 juta itu? Mau kamu belikan apa aja? Dia langsung bingung. Apa ya pokoknya buat buka toko, kemudian buat sewa tempat, buat beli bahan-bahan dan sebagainya kayak gitu. Terus si pembicaranya tanya lagi, iya, lebih tepatnya berapa persen? Buat sewa tokonya berapa? Buat beli bahan bakunya berapa? Buat beli alat-alatnya berapa? Buat sewa pegawainya berapa? Sudah kamu hitung? Terus si penanyanya jawab, belum. Si pembicaranya bilang, lah kalau belum kamu hitung, kok kamu bisa bilang bahwa kamu tidak punya modal? Kok kamu tahu kamu tidak punya modal? Padahal kamu belum hitung modal kamu yang kamu butuhkan itu berapa. Kadang-kadang kita itu selalu seperti itu. Kita pengen bisnis tapi kita bilang bahwa kita nggak punya modal. Tapi pada waktu ditanya butuh modal berapa dan modalnya itu digunakan untuk apa saja, kita nggak tahu. Kayak gitu. Lalu berapa yang kita butuhkan? Kok kita bisa bilang kita nggak punya modal? Kayak gitu. Oke? Paham ya di sini ya? Terus gini, kalau misalnya kita nggak punya modal, kok kita bisa beli barang-barang konsumtif? Contohnya, beli tas kita bisa, beli baju kita bisa, beli handphone kita bisa, beli laptop kita bisa, beli apa misalnya kita bisa. Tapi untuk bisnis, kenapa nggak bisa? Karena kita memang nggak serius di bisnis. Kita hanya ingin coba-coba saja. Oke? Itu. Jadi kita sebenarnya bukan tidak punya modal, tapi kita tidak memodali bisnis kita. Kita punya modalnya, tapi kita tidak memodali bisnis kita. Kayak gitu biasanya problemnya itu kayak gitu. Dan kita selalu menganggap atau menyalahkan atau membuat alasan kita nggak punya modal. Padahal sebenarnya kita punya. Kalaupun kita nggak punya modal, memang kita nggak punya modal uang, at least kita punya handphone. Buktinya kalian nonton video ini pakai apa? Minimal handphone kan?
Nggak mungkin kalian nggak punya handphone. Ya mungkin kalian nontonnya di laptop. Toh kalian punya laptop, gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian punya koneksi internet untuk menonton video ini dan kalian punya handphone untuk menonton video ini, kenapa kalian nggak mulai dropship? Kenapa kalian nggak mulai cari supplier, kemudian kalian ngobrol dengan suppliernya, boleh nggak dropship kayak gini, temukan supplier yang bagus, mulai jualan. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa kalian masih sempat nonton sinetron, nonton TV, nonton entertainment, akses berita-berita, akses online shop untuk lihat barang-barang terbaru, akses sosial media, stalking teman kalian, stalking mantan kalian. Kalian punya kuota, kalian punya waktu untuk itu. Tapi kenapa kalian nggak punya waktu untuk cari supplier, untuk cari barang buat kalian jual? That's the point. Sebenarnya kalian itu punya modalnya, tapi kalian tidak memodali bisnis kalian. Oke, kalian tidak menggunakan resource, waktu yang kalian punya untuk bisnis kalian. Sedangkan orang-orang lain, orang-orang yang memang ada niat untuk bisnis, mereka melakukan segala hal untuk berbisnis. Mereka akan meluangkan waktu. Kenapa? Karena mereka serius. Oke? Even mereka nggak punya modal. Makanya dulu waktu aku mulai bisnis, jujur aku nggak punya modal. Ya udah, aku mulai dari dropship kayak gitu. Pada waktu anak-anak yang lain katakanlah liburan kemana, kemana waktu itu kan zaman SMA, zaman kuliah itu kan mereka menikmati masa mudanya lah katakanlah. Aku belajar untuk dropship. Aku cari supplier, aku datangi toko-toko, aku ajak temanku untuk bikin business plan, katakanlah kayak gitu. Kemudian setelah itu saat teman-teman datang ke mall untuk liburan, datang ke mall untuk belanja lah, datang ke mall untuk belanja, untuk nongki-nongki katakanlah. Aku datang ke mall malam-malam untuk loading barang, untuk pameran besoknya. Kayak gitu. Jadi tergantung dari apakah kita mau memodali bisnis kita atau enggak. Bukan kita nggak punya modal. Kita punya modal semuanya. Kalaupun kita nggak punya modal, ya udah ajak temen atau bikin pitch deck. Kalau misalnya di startup kalian itu bisa bikin pitch deck. Pitch deck itu kayak presentasi tentang bisnis kalian. Kalian tawarkan ke investor, kalian juga harus belajar elevator pitch, kalian bikin kartu nama. Udah, kalian kasih ide kalian ke investor, kalian kasih tahu, saya punya ide kayak gini, saya pengen bisnis kayak gini, ini keuntungannya kayak gini, cuman saya nggak punya modal. Udah, kalau misalkan investor tertarik dan kalian presentasinya dengan bagus, kalian akan dapat modal kok. Kayak gitu. Jadi modal nggak akan jadi masalah. Tergantung dari keseriusan kalian, tergantung dari apakah kalian bisa memodali bisnis kalian dengan apa? Dengan waktu kalian, dengan effort atau tenaga kalian, dengan istilahnya apa yang kalian punya saat ini. Kayak gitu. So, buat teman-teman yang pengen mulai bisnis, yang takut ataupun yang nggak punya modal, coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Kalian yakin mau berbisnis? Atau kalian cuma pengen enaknya doang tanpa mau bekerja keras? Kalau memang kalian serius dalam berbisnis dan pengen bener-bener berbisnis, ya udah kalian coba mulai aja dulu, kemudian kalian belajar. Belajarnya di mana? Di channel ini aku sudah share video-video yang dasar, bahkan orang awam pun bisa belajar. So kalian bisa belajar dari semua video yang ada di channel ini karena aku jelasin basic-basicnya, dasar-dasarnya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan cek video yang ada di link di description box di bawah atau di channel ini. Kalian bisa cek videonya untuk belajar berbisnis itu kayak gimana, terutama bisnis online yang tanpa modal tentu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.